Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Genoveva Sonia dan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha. Perkenalkan, nama saya Genoveva Sonia. Saya mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP Untan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat perencanaan usaha. Jadi untuk teman-teman dimohon memperhatikan videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara membuat perencanaan usaha atau bisnis plan sehingga nantinya bisa dipraktekkan. Setelah melihat berbagai kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan dan juga proses kewirausahaan dari usaha yang telah dilakukan teman-teman, pastinya dari kalian akan mendapatkan ide usaha. Setelah kalian menemukan ide usaha, maka tugas kalian ialah mengembangkan ide tersebut dan mencari wadah yang tepat. Maka dari itu, pada video kali ini akan dijelaskan poin-poin dalam membuat perencanaan usaha. Baik perencanaan usaha untuk lomba maupun perencanaan usaha untuk mengembangkan usaha kalian sendiri. Perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi pengusaha, karena setiap orang memiliki peluang yang sama dalam memulai bisnis. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin bagi seseorang yang ingin berusaha. Untuk menjadi pengusaha, setiap orang harus mengenali potensi atau minat usaha yang ada di dalam diri mereka, sehingga dibutuhkan wadah untuk mengembangkan potensi usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan usaha atau bisnis plan yang menarik. Apa itu perencanaan usaha atau bisnis plan? Perencanaan usaha atau bisnis plan adalah rancangan usaha yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Tujuan dibuatnya bisnis plan ialah agar kalian dapat meyakinkan calon customer dan calon investor mengenai rencana jangka panjang usaha kalian. Jadi, apa saja yang harus ada di dalam proposal usaha? Berikut ini akan diberikan sistematika atau format penulisan proposal usaha secara umum. Sekarang kita akan melihat proposal usaha milik tim Jamudior yang pernah mengikuti lomba PKMK yang diselenggarakan oleh Bidik Misi Untan. Yuk kita kenalan dulu dengan tim Jamudior. Jamudior beranggotakan 5 orang mahasiswa asal program studi pendidikan ekonomi FKIP Untan angkatan 2017. Mereka berpartisipasi pada kegiatan PKMK yang diadakan oleh Bidik Misi pada tahun 2019 dan dinyatakan lolos sehingga berhak menerima bantuan usaha. Pada bagian awal proposal sudah jelas tentunya ada cover proposal. Dapat dilihat di video, pada cover proposal harus ada logo institusi yang mengadakan kegiatan PKMK. Selanjutnya ada nama usaha kalian, dan kemudian ada nama pemilik, atau jika ini usaha bersama, maka masukkan nama anggota usaha kalian. Kemudian yang selanjutnya ialah lembar pengesahan. Untuk hal-hal apa saja yang termasuk di dalam lembar pengesahan, kamu dapat melihatnya di video. Dan untuk daftar isi maupun kata pengantar, kamu bisa menyesuaikan.
Baik, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pada poin pertama, ada latar belakang. Di sini, latar belakang harus menarik dan juga kritis dalam sebuah perencanaan usaha. Harus jelas, argumennya harus ada, faktanya juga harus ada, keunggulan usaha kalian apa, dan perbedaan produk usaha kamu dengan produk usaha lainnya itu apa. Hal tersebut harus dituangkan secara terperinci dan harus menjelaskan apa yang ada di dalam usaha kamu. Poin selanjutnya ialah tujuan proposal usaha. Pada bagian ini, kamu harus menyebutkan poin-poin mengapa kamu mengusulkan proposal usaha ini. Tujuan ini dibuat agar investor mengetahui dengan jelas apa yang ingin kamu tuju dengan proposal usaha ini. Dan juga agar investor tahu apa tujuan kamu membuat produk usaha ini. Poin selanjutnya ialah manfaat pembuatan proposal usaha. Di sini kamu harus menjabarkan poin berisikan manfaat dan kegunaan produk yang ingin kamu hasilkan. Sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ialah gambaran umum. Pada bagian ini, kamu harus menjelaskan mengenai nama usaha, deskripsi produk yang dihasilkan, dan juga keunggulan atau kekuatan dari usaha kamu secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan agar investor dapat lebih mengenal produk yang kamu rancang. Baik, yang selanjutnya ialah peluang pasar. Pada bagian ini, kamu harus memaparkan bagaimana cara kamu mengambil tindakan dalam mencapai sasaran produk usaha kamu dalam waktu dan keadaan tertentu. Dengan adanya pemaparan peluang pasar pada proposal usaha, kamu juga dapat mengetahui apakah produk yang kamu hasilkan mempunyai peluang untuk dipasarkan kepada konsumen atau tidak. Dengan adanya peluang pasar, kamu juga dapat mengetahui apakah produk yang kamu hasilkan dibutuhkan atau tidak oleh konsumen. Poin selanjutnya ialah target pasar. Di sini, kamu harus menentukan konsumen yang menjadi target penjualan kamu. Dengan kamu menentukan target pasar, kamu dapat memastikan bahwa pemasaran yang kamu lakukan tepat sasaran. Hal ini penting untuk meningkatkan penjualan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan usaha kamu. Yang berikutnya ialah harga produk. Pada proposal perencanaan usaha, harga produk yang dijual harus ditentukan dengan tepat. Harga sangat mempengaruhi sudut pandang pembeli dan juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan usaha kamu. Harga suatu produk selalu menjadi pertimbangan konsumen terhadap produk yang dibeli. Tentunya, harga produk yang kamu tetapkan harus dipertimbangkan dengan biaya produksi yang kamu keluarkan. Yang selanjutnya ialah strategi promosi. Strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk membujuk calon konsumen agar mau membeli produk usaha kamu, sehingga tujuan untuk meningkatkan keuntungan dapat tercapai dengan baik. Seperti yang kita ketahui, sekarang promosi dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan bahkan TikTok. Hal tersebut dapat membuat usaha kamu lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi, pada proposal usaha, tulislah strategi promosi yang baik dan menarik. Bagaimana cara kamu melakukan promosi, dan menggunakan platform apa dalam melakukan promosi. Selanjutnya, kita akan membahas pesaing. Pada bagian ini, kamu harus melakukan analisis terkait pesaing kamu. Ini merupakan taktik penting untuk melihat apa yang dilakukan oleh para pesaing kamu
Dan jenis apa ancaman yang pesaing kamu hadirkan bagi kesejahteraan usaha kamu. Kamu hanya harus mengumpulkan sedikit informasi yang tersedia di publik. Langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus mengenali pesaingmu. Seperti apa mereka? Kamu bisa memantau strategi media sosial pesaingmu. Selanjutnya, bagaimana pesaingmu memasarkan produk dan bagaimana harga produk pesaing kamu. Setelah itu, kamu harus melakukan analisis SWOT, mencatat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pesaing kamu. Setelah kamu melakukan analisis pesaing, pada proposal inilah kamu melihat sisi apa saja yang perlu kamu tingkatkan untuk menjadi lebih unggul dari sainganmu. Yang kita bahas selanjutnya ialah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah usaha atau bisnis. Oleh karena itu, yang pertama kamu harus melakukan analisis keunggulan atau kekuatan yang dimiliki bisnis atau usahamu. Setelah itu, kamu harus menganalisis kelemahan yang dimiliki oleh bisnis atau usahamu agar kelemahan itu bisa menjadi bahan perbaikan. Setelah melakukan analisis kelemahan, kamu harus menganalisis peluang. Di sini, kamu harus melihat peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa yang sejalan dengan usahamu. Hal ini sangat penting agar usahamu mampu bertahan dan diterima di masyarakat. Dan yang terakhir ialah analisis ancaman. Di sini, kamu harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah usahamu dapat bertahan atau tidak. Yang selanjutnya kita akan membahas bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Poin pertama yang kita bahas ialah tahap input praproduksi. Pada tahap ini, kamu harus menyusun atau menuliskan tahap-tahap perencanaan produksi barang usahamu. Fungsinya agar segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik dan agar proses produksi berjalan dengan yang kamu harapkan. Yang berikutnya ialah proses produksi. Proses produksi adalah tindakan pengolahan bahan baku dasar menjadi sebuah barang atau produk. Jadi disinilah kamu memaparkan bagaimana cara kamu melakukan produksi barang usahamu. Yang selanjutnya ialah output. Di sini kamu harus menuliskan mengenai hasil akhir proses produksi yang telah kamu lakukan. Hasil akhir ini ialah produk usahamu yang akan kamu jual di pasar. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai evaluasi. Ketika semua proses sudah berjalan, dari mulai proses input praproduksi, proses produksi, sampai dengan proses output, maka tahapan terakhir adalah perlunya membuat evaluasi. Apakah proses yang sudah berjalan sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah disusun. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bab 4, yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, kita akan membahas biaya kegiatan. Biaya kegiatan merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi, kamu harus memaparkan perencanaan biaya kegiatan pada proposal usahamu. Perencanaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang kamu keluarkan sehingga keuangan usahamu lebih terarah. Yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan.
Pada proposal perencanaan usaha, jadwal kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan usaha dalam bentuk bar chart yang bisa kamu lihat di dalam video ini. Nah teman-teman, kita sekarang udah sampai pada akhir video. Itu tadi beberapa tips dalam membuat proposal perencanaan usaha. Jadi, mulai pikirkan ide usahamu dan buat perencanaan usaha yang baik dan menarik, sehingga usahamu bisa dirintis sejak dini dan akan terus berkembang. Seperti kata Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus.